Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tanazzaha an kulli naqsin wa illatin fi af'alihi wa mu'taqadati kulli man kafar wa abtala at-tasha'uma wan nahsa fima warada an syahri safar wa wa'adal munazzihin al-muttaqin biqaulihi innal muttaqina fi jannati wa nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah khairul bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'i tariqihim al-multazimina bil athar. Amma ba'd. Keimanan adalah motivator terhebat yang mampu menggerakkan akal, pikiran, hati, serta anggota tubuh kita dalam beramal dan berbuat. Namun, implementasi keimanan ini terkadang menemui banyak hambatan dan halangan. Dalam kehidupan kita mungkin kita pernah mendengar ya, bahwasanya ada beberapa hari atau beberapa bulan atau bulan tertentu atau waktu tertentu yang katanya kita tidak diperkenankan atau sebaiknya tidak dilakukan berbuat, atau contohnya menikah, berbisnis, atau bahkan bepergian. Alasannya kenapa? Simpel sekali, katanya akan menimbulkan pertanda buruk atau akan berakhir dengan sesuatu yang naas. Dan mirisnya masih kita dengar, kita dapati di radio atau di surat kabar ya, yang menyiarkan tentang masalah zodiak atau peruntungan Anda hari ini dan lain sebagainya. Hal-hal semacam ini atau kepercayaan masyarakat yang demikian ini sebenarnya erat kaitannya dengan sejarah bulan Safar. Namun pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas ya, tentang sejarah bulan Safar dilihat dari timbangan syariahnya dan juga pendapat para ulama, dan insya Allah kita akan mengambil pelajaran dari bulan Safar. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada apa dengan bulan Safar? Nama Safar ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum Islam, yaitu pada tahun 412 Masehi ya. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian para ulama menyimpulkan bahwasanya bulan Safar ini diambil dari kata bahasa Arab. Ada dua pendapat di sini. Yang pertama dari isfar, kata-kata isfar yaitu mengosongkan. Kaum Arab jahiliyah biasanya mereka mengosongkan rumah mereka, yaitu di kota Mekah ya, pada bulan Safar ini. Mereka tidak melakukan transaksi, tidak ada logistik, bahkan mereka bepergian keluar daerah untuk mengais rezeki. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan menurut ulama, pendapat yang kedua, dan ini yang Al-Fakir unggulkan gitu, bahwasanya Safar ini diambil dari kata-kata sifr, yaitu kosong. Sifrul ina, wadah-wadah yang kosong. Sifrul yadain, tangan-tangan yang kosong. Artinya apa? Kaum jahiliyah pada saat itu mereka biasanya bulan Safar ini tidak memiliki perbekalan apapun. Ya, dalam bahasa Arab kalau nol itu apa? Sifr ya. Asfar ya, seperti itu. Ini mengenai penamaan ya. Kaitannya apa penamaan bulan Safar ini dengan kepercayaan Arab jahiliyah, yaitu bahwasannya mereka meyakini dalam satu tahun itu ada bulan-bulan apes ya, ada bulan-bulan yang menghadirkan kerugian, ada bulan-bulan yang menghadirkan keuntungan. Dan kalau kita teliti sebenarnya kepercayaan ini bukan hanya diadopsi atau dianut oleh kaum jahiliyah saja ya.
Kalau kita teliti mungkin di mitologi Cina ya, di kalender Imlek mereka menggunakan shio ya. Ada 12 shio katanya apa gitu ya, katanya 2023 katanya shio kelinci air, entahlah gitu kan, ada shio naga, shio katanya yang beruntung shio naga, shio kuda, yang lain tidak beruntung. Terus orang-orang ini kemana? Yang 1 miliar ini yang lainnya tidak beruntungkah? Sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal. Nah, kaum jahiliyah mereka meyakini bahwasanya di antara bulan-bulan yang memberikan kerugian itu adalah bulan Safar. Ya. Dan bahkan di antara mereka ada yang memulai karena ya, keyakinan mereka di sini adalah bulan kerugian, akhirnya mereka memulai sesuatu yang terkait kejahatan, kriminal, perampokan dan penganiayaan ini dari bulan ini. Terutama mereka ya karena logistik mereka sudah habis gitu. Dihabiskan ketika bulan Asyarul Hurum itu. Dari Dzulqa'dah mereka diam di rumah. Dzulhijjah mereka juga diam di rumah. Kemudian Muharram tidak ada peperangan, tidak ada yang didapat dari bonus yang didapat dari hasil pekerjaan mereka, akhirnya logistik mereka habis. Ya tentunya mereka yang niatnya tidak baik, mereka akan memulai kegiatan-kegiatan kriminalnya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat bagaimana Islam memandang dan bagaimana kiat Islam ya, mengikis kepercayaan atau khurafat ya, mungkin dalam bahasanya khurafat atau klinik ya. Bagaimana kita akan menyimak, namun sebelumnya kita akan menertawakan ya, mungkin menyimak dan menertawakan dan sekaligus menjadi bahan introspeksi bagi kita. Bagaimana kaum jahiliyah mereka memperlakukan atau mempercayai beberapa hal yang menurut mereka yakini bahwasanya hal-hal tersebut dapat menghadirkan keberuntungan dan menghadirkan kerugian. Sebenarnya sebabnya itu apa? Sebenarnya para ulama menyimpulkan bahwa kenapa muncul adanya kepercayaan seperti ini. Ini mereka jauh dari ilmu pengetahuan. Akhirnya ilmu pengetahuan itu kan berhubungan dengan sesuatu yang pasti, biasanya dapat terukur dan tidak dapat dimanipulasi. Sedangkan mereka jauh dari ilmu pengetahuan, akhirnya mereka hanya menggunakan perasaan saja, intuisi. Jadi mereka mencoba meraba-raba lingkungan mereka, apa yang bisa diperhatikan, akhirnya mengambil kesimpulan yang salah, yang berbeda dari agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diridhoi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini secara umum dalam kepercayaan jahiliyah ya, mengenai pertanda baik dan pertanda buruk itu dapat kita kategorikan menjadi dua hal. Mereka mempercayai yang pertama sesuatu yang abstrak ya, yang tidak terlihat. Yang kedua, mereka mempercayai sesuatu yang zahir, yang lahiriah, yang ini yang mampu terlihat. Jadi mereka mempercayai adanya hewan-hewan atau manusia yang dapat memberikan keberuntungan atau kerugian. Yang pertama, mengenai sesuatu yang abstrak yang tidak terlihat yang dapat memberikan kerugian dan keberuntungan. Kaum jahiliyah mereka meyakini hari Rabu sebagai hari yang naas. Dan di samping itu mereka meyakini bahwasanya akhir dari bulan itu ya 2 hari atau 1 hari bulan terakhir itu adalah hari naas juga, dan bulan Safar seluruhnya adalah bulan kerugian, tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya kalau kita mungkin akhir bulan bukan sesuatu yang naas, cuman mungkin gaji kita sudah habis, mungkin seperti itu, bukan bulan nahas. Nah, itu kaum jahiliyah. Tapi kalau di Indonesia kita perhatikan, apakah di Indonesia bersih dari khurafat-khurafat semacam itu, khurafat-khurafat abstrak? Coba mungkin kita perhatikan ya. Ya kalau Al-Fakir sendiri mengalami, kalau kita, coba hadirin semuanya perhatikan, kalau kita kebetulan pergi ke gedung bertingkat di lift, coba lihat, adakah lantai 4 ataukah lantai 13? Ada yang bisa menemukan?
Kalau yang Al-Fakir sendiri biasanya menemukan lantai 4 ini tidak ada. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 5. Dan lantai 13 ini gak ada. 11, 12, 14. Ini khurafat ya. Itu salah satu ya keanehan yang mungkin kadang Al-Fakir sendiri ya buat bahan renungan ya bagi Al-Fakir. Itu mengenai jenis dari khurafat yang abstrak. Kemudian mengenai hari pun sebenarnya ya kalau kita simak ya di Indonesia pun masih ada sebagian yang menganut seperti itu. Ya ada Jumat Kliwon. Ya, bahkan dibikin film ya seperti Jumat Kliwon itu. Kemudian Jumat Legi ya. Ada Selasa Kliwon, ada Sabtu Pon katanya. Ya. Kalau kita simak dulu ya mungkin ya jadi bahan renungan bagi kita. Ini kalau dalam istilah di Jawa itu dianggap weton ya. Jadi ada pantangannya katanya kalau orang yang kebetulan bertemu dengan hari-hari yang ini. Di antaranya pantangannya kalau Jumat Legi ini katanya tidak boleh melahirkan. Ini kalau kita cerna dengan akal kita, ya gimana kalau seandainya seorang ibu sudah kebelet mau melahirkan, apakah harus lahir di selain hari Jumat kan kayak gitu? Kan tidak bisa masuk akal gitu. Dan tidak boleh melakukan pekerjaan berat, tidak boleh berbisnis, dan bahkan tidak boleh memotong rambut. Ini hubungannya apa? Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Islam menolak segala keyakinan dan kepercayaan yang bukan berdasar wahyu ataupun ilmu pengetahuan, baik itu yang abstrak ataupun yang terindra ya. Mengenai tadi ya, mengenai sempat kita bahas tentang hari Rabu. Hari Rabu katanya hari sial menurut kaum jahiliyah. Justru Islam memerangi hal ini. Bahkan Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui dalam perang Khandaq ya, di sana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jabir, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwasanya hari Rabu dari mulai zuhur sampai asar itu adalah waktu mustajabud dakwah. Jadi doa terkabul. Jadi barang siapa yang punya hajat, coba hari Rabu antara zuhur sampai asar itu coba kita panjatkan doa kita di antaranya. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang bisa kita amalkan itu memperbolehkan puasa hari Rabu dan Kamis. Dan bahkan kalau kita ingat Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah dikebumikan malam Rabu. Kalau seandainya Rabu itu mengandung kesialan, tidak mungkinlah Rasulullah SAW mengerjakan atau mensyariatkan hal-hal tersebut bagi kita. Kemudian secara umum sebenarnya tidak ada waktu yang menimbulkan atau dapat dapat memberikan kepada kita kenaasan itu. Buktinya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah, la safar, tidak benar keyakinan kalian tentang safar yang memberikan kesialan itu. Tidak benar, kata Rasulullah SAW bersabda demikian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah mereka mempercayai sesuatu yang abstrak, ada juga hal-hal yang terindra yang mereka percayai bahwa itu dapat memberikan keuntungan atau kerugian, atau pertanda baik atau pertanda buruk. Dan kaum jahiliyah itu membagi hal-hal seperti ini itu menjadi 5 ya. Yang pertama, yang ini agak sedikit aneh ya. Yang pertama itu ar-rotem. Rotem itu apa? Jadi pada zaman dulu ketika seorang suami dari kaum jahiliyah akan melakukan perjalanan untuk memastikan bahwa istrinya tidak berkhianat, mereka akan lakukan apa? Ya, sesuatu yang lucu tentunya, yaitu akan mengikat sebuah benang di batang pohon atau di rantingnya. Nah, kalau seandainya mereka pulang dari perjalanan mereka masih menemukan benang itu mereka yakini bahwa istrinya tidak berkhianat katanya. Kalau seandainya benangnya itu rusak atau hilang, berarti istrinya berkhianat. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Jadi tidak bisa ditentukan oleh apa? Tidak bisa diiyakan atau tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat. Itu ar-rotem. Kemudian al-hamah, ada kepercayaan kaum jahiliyah mengenai al-hamah. Menurut para ulama, al-hamah ini adalah sejenis burung, yaitu adalah burung hantu ya.
Burung hantu mereka percayai kalau seandainya mereka mendengar bunyi burung hantu atau burung hantu berputar-putar di sekitar rumah mereka, maka akan ditimpa kesialan. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, dan ini mungkin dekat dengan budaya kita di Indonesia, itu al-hamah itu adalah semacam ini. Jadi ketika ada seorang yang terbunuh, dia menurut kaum jahiliyah, yang terbunuh ini akan berubah jadi burung, dan burung ini meminta tolong kepada orang yang hadir, dan arwahnya akan tetap berputar-putar gitu sehingga dibalaskan dendamnya, dan kalau seandainya dendamnya terbalaskan maka tidak menjadi hantu lagi dan akan terbang katanya. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya kita tidak jauh dari hal-hal jahiliyah seperti ini di Indonesia ya. Kemudian az-zajr ini adalah peruntungan atau kerugian yang dinisbatkan atau ditumpukan kepada hewan ya. Jadi kalau orang jahiliyah pada zaman dulu itu, kalau mereka ingin berbisnis atau ingin menikah, mereka akan apa? Akan menghardik dan melempar hewan atau burung. Jadi melempar seperti ini. Nanti kalau seandainya hewannya itu larinya ke sebelah kanan dan itu namanya sanih, mereka meyakini bahwa itu adalah sebuah keberuntungan. Kalau seandainya larinya ke sebelah kiri dan itu adalah barih, itu mereka meyakini bahwa itu adalah kerugian. Ini apa? Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak lucu ya gitu dalam keimanan gitu. Begitu pula iyafah, kalau iyafah hanya terkhusus pembawa kabar baik atau buruknya itu dari burung ya. Kemudian yang terakhir adalah tiarah. Tiarah ini adalah orang pembawa sial atau hewan pembawa sial. Kita sering mendengar atau kita membaca dalam surat Yasin yang berbunyi qalu inna tatayyarna bikum, katanya. Kamu yang pembawa sial katanya. Kata orang-orang kafir seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak. Qala ta'irukum ma'akum. Sebenarnya yang sial itu sebenarnya kalian gitu, bukan kami para rasul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khurafat yang mereka buat, baik yang sesuatu yang terlihat, yang terindra maupun sesuatu yang abstrak yang tak terlihat, mereka jadikan pedoman dalam menikah, dalam berbisnis, bercocok tanam, dan mereka jadikan ya, orang yang ahli dalam khurafat ini adalah sebagai konsultan. Ini sesuatu yang mengerikan ya. Tentunya kalau di Indonesia sebenarnya ya masih beberapa orang mungkin masih melakukan hal-hal tersebut ya. Ada kepercayaan bahwasanya kalau burung gagak itu akan melahirkan atau membawa petaka seperti itu. Atau ada ya, kalau kami ya kebetulan yang kami hidup di Garut gitu ya. Kalau mendengar ada suara burung gitu, suara burung tertentu gitu ya, yang di Sunda itu namanya apa gitu lupa. Itu katanya ada orang yang meninggal. Itu kepercayaan yang tidak jauh dari kepercayaan jahiliyah. Nah, bagaimana Rasulullah SAW dengan Islamnya mengikis kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan keimanan ini? Bukan hanya melarang saja. Ya, kalau pelarangan sudah jelas, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, la adwa, ya, tidak ada orang yang bisa ya, menularkan penyakit kecuali atas izin Allah. Wala tiarah, dan tidak ada hewan atau orang yang pembawa sial itu. Wala hama, dan tidak ada kepercayaan atau tidak diakui kepercayaan yang kalian anut itu mengenai burung hantu. Wala safar, dan tidak ada atau Islam tidak mengakui kepercayaan yang dianut oleh kaum jahiliyah mengenai bulan Safar. Dan bukan hanya pelarangan saja, akan tetapi Rasulullah SAW untuk menghilangkan keraguan para umatnya ya. Jadi akhirnya Rasulullah mencontohkan dengan dakwah bil hal. Rasulullah sendiri yang mencontohkan bahwasanya tuh saya ini yang menikahkan Sayyidah Fatimah, menurut riwayat dari Ibnu Katsir ya di sirahnya, Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali pada tahun kedua bulan Safar, 2 Hijriah bulan Safar. Dan Rasulullah SAW menurut kitab Subulul Huda wa Rasyad dari As-Salihi mengatakan bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah itu terjadi bulan Safar ya, tahun 25
tanggal 25 Safar. Dan pada bulan Safar pun ya, banyak sahabat yang masuk Islam, diantaranya Amr bin As ya. Amr bin As, dan juga diantaranya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada Utsman bin Thalhah, dan juga Sayyidina Khalid bin Al-Walid ya. Jadi kalau seandainya kita masih menganggap bahwasanya ada hari-hari tertentu, atau katakanlah hari Rabu ini hari sial, itu sebenarnya kita kurang meyakini qadar, qada dan qadar Allah. Kita tidak mengindahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu kiat-kiat yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ulama pun tidak berhenti di sana ya. Karena keyakinan ini tidak serta-merta hilang pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ulama juga berijtihad, berusaha menghilangkan, mengikis kepercayaan ini. Yaitu buktinya, salah satu buktinya, ulama itu mengistilahkan safar ini dengan safarul khair ya, atau safar ya, safar yang dipenuhi oleh kebaikan. Dan mengistilahkan bulan Safar ini dengan istilah Safar al-Dhafar, yaitu banyak kebaikan yang bisa kita temui di bulan Safar. Jadi barang siapa yang ingin menikahkan ya, siapapun ya, kalau seandainya niatnya tayamunan bi Rasulillah, mengikuti Rasulullah SAW, Rasulullah pun menikahkan dan menikah pada bulan Safar. Jadi jangan khawatir ya, karena kepercayaan jahiliyah katanya kalau bulan Safar ini nikah itu mempelainya cepat meninggal katanya. Cepat itu kan relatif ya. Ya kalau cepatnya 100 tahun kan. Ya kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh ya kan 1000 tahun ya, kalau cepatnya 100 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa hubungannya sejarah bulan Safar ini dengan aspek kehidupan kita? Ya, apa yang bisa kita petik dari sejarah bulan Safar ini? Setidaknya ada 3 aspek ya. Pertama, aspek iptek ya, bahwasanya Islam dengan syariahnya mendorong kita menjadi umat yang menguasai ilmu pengetahuan untuk lepas dari dari khurafat-khurafat, lepas dari kepercayaan-kepercayaan, lepas dari kepercayaan-kepercayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan ya. Semakin tinggi ilmu seseorang atau semakin tinggi ilmu sebuah umat, maka umat itu akan terangkat. Dan Islam sendiri tidak menutup diri terhadap terhadap adat atau produk adat istiadat yang dihasilkan oleh sebuah kebudayaan, selama kebudayaan tersebut atau masyarakat tertentu itu bisa, atau produk tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan ya. Contoh kasarnya sekarang ya, kita mengenal ilmu kedokteran ya. Kalau zaman dulu mungkin pada zaman Ibnu Sina ya, 400 Hijriah ya, 504 kalau nggak salah, 4 Hijriah beliau wafat, itu baru dibukukan gitu. Jadi itu diakui oleh Islam. Dan ada ya mungkin sekarang DNA, yaitu DNA itu ilmu mengetahui tentang genetik ya. Itu diakui oleh Islam walaupun penggunaannya ada aturannya, tidak serta-merta saya meragukan istri saya langsung dicek DNA-nya, tidak boleh seperti itu karena nanti berhubungan dengan hadis-hadis yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengenai ilmu pengetahuan ya, iptek, sejarah tentang Safar ini, salah satu contohnya bahwasanya Islam begitu membuka diri terhadap hasil produk kebudayaan yang bisa dipertahankan atau bisa dibuktikan dengan ilmiah, yaitu pada saat Rasulullah SAW mengakui al-qiyafah. Kalau tadi iyafah itu ya kepercayaan terhadap burung ya, burung yang dapat menimbulkan yang membawa petaka atau membawa kabar baik. Kalau qiyafah diakui oleh Islam. Qiyafah itu apa? Kemampuan seseorang untuk menghubungkan antara hubungan satu orang dengan yang lain tentang hubungan darah melalui dengan menyamakan ini bekas ini menyamakan telapak kaki dan juga bekas-bekas asar ya, kalau dalam bahasa Arab itu
Dan Rasulullah SAW menggunakan khiyafah ketika kapan? Ya, pada saat itu Rasulullah SAW sangat begitu sedih, ya. Begitu sedih karena apa? Karena yang dulu sempat dijadikan anak angkat oleh Rasulullah SAW yang kemudian ya turun aturan tentang anak angkat itu, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah, dituduh memiliki dituduh bukan anak dari Sayyidina Usamah, ya, Usamah bin Zaid, putra dari Sayyidina Zaid bin Harithah, itu dituduh bukan anak dari Sayyidina Zaid. Kenapa? Sayyidina Zaid bin Harithah itu adalah orangnya putih bersih, ya, begitu putih, sedangkan anaknya Sayyidina Usamah ini hitam legam. Jadi akhirnya kaum munafikin ya di Madinah waktu itu, mereka mengatakan ini, naudzubillah katanya, ini bukan anak asli, anak kandung. Rasulullah sedih. Akhirnya Rasulullah memanggil siapa? Ya salah satu kaum Bani Mudlij. Bani Mudlij ini adalah ahli khiyafah. Jadi akhirnya apa yang dilakukan? Ya, Sayyidina Usamah berdiri gitu kan, berdiri, dan Sayyidina Zaid juga berdiri. Kemudian keduanya ditutup, ya. Kalau nggak salah riwayat yang lain mengatakan dibaringkan gitu ya, ditutup, keduanya ditutup. Yang terlihat apa? Telapak kakinya. Walaupun warnanya berbeda, kata Bani Mudlij, ini inna hadhil aqdam ba'duha min ba'd. Ini walaupun berbeda akan tetapi ini ada kaitan anak dan bapak katanya. Seketika itu Rasulullah SAW wajahnya cerah dan berbahagia, ya. Itu yang pertama. Aspek yang kedua itu bahwasanya yaitu aspek keimanan dan pola pikir. Pola pikir dan keimanan itu yang menentukan nilai perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Bapak, Ibu semua di sini pernah membeli baju putih? Pernah kan? Ya. Alasannya apa? Kalau seandainya alasannya itu karena mode, ya itu yang Bapak Ibu dapatkan. Tapi kalau seandainya alasannya saya membeli baju putih karena Rasulullah SAW menyukai itu, hasilnya sama tapi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah aspek optimisme. Bulan Safar ini adalah sebuah momentum yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk bersikap optimisme, dan ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasanya la tiyarah, tidak ada hewan atau orang yang membawa kesialan, wa khairuha al-fa'lul hasan, yang mampu memberikan sesuatu kebaikan itu adalah motivasi, kata-kata penyemangat, bisikan-bisikan yang membangkitkan, bukan kata-kata yang dapat mematikan. Salah satu contoh konkret, ya, mungkin yang saya tutup ini dengan berhubungan dengan bulan Safar, ya, optimisme bagaimana Rasulullah SAW bersikap optimis, yaitu ketika Rasulullah SAW di Gua Thur, ya, yang terjadi pada bulan Safar. Rasulullah SAW berhijrah tanggal 27 Safar, ingat ya, hijrah Rasulullah bulan Safar juga. Jadi kalau ingin bepergian bulan Safar tidak jadi masalah, Rasulullah pun hijrah pada bulan Safar. Ketika di Gua Thur 2 atau 3 malam di sana Rasulullah bermalam, dan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar khawatir melihat kaum musyrikin sudah mengintai. Tapi kata-kata optimisme dari Rasulullah SAW apa? Ma dhannuka ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnaini Allahu tsalitsuhuma. Apa pendapat kamu kalau ada 2 orang pihak ketiganya adalah Allah? Ya, sudah pasti tentunya merasa tenang, ya. Dan mengenai kisah ini kita diajarkan bagaimana pola pikir kita untuk memandang sebuah hukum, dan bagaimana kita memandang sebuah nas atau hadis Rasulullah SAW. Tentunya para bapak, para ibu mendengar kisah yang di Gua Thur ini, katanya ada gua, ya. Gua itu ada apa? Ada hewan apa di depan gua? Ada laba-laba, ya, dan ada apa? Ada burung yang bertelur.
itu. Ya. Itu salah satu riwayat, Bapak, Ibu. Salah satu riwayat itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi itu dihasankan hadisnya oleh Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya ya, kalau tadi kan apa? Kalau tadi riwayat Imam Ahmad itu berarti Rasulullah SAW itu masuk dua tur dari ini apa? Dari secara horizontal seperti itu ya. Jadi apa? Dari samping. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu bolongannya di atas. Itu bagaimana? Nah, di sini pentingnya bermadhab, pentingnya memahami bagaimana nas. Jadi ketika nas Imam Bukhari ini lebih sahih, yang lain harus dibuang. Tidak seperti itu, Bapak. Jadi pentingnya bermadhab kenapa? Kalau kita madhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i itu ketika melihat ada dua hadis yang berbeda, apa yang pertama kali beliau lakukan? Tidak membuang dua-duanya. Diteliti dulu al-jam'u. Dikombinasikan dulu. Jadi apakah bertentangan atau tidak? Ternyata tidak. Para bapak, para ibu, ternyata di Gua Thur itu ada dua bolongan. Jadi bolongan di samping dan bolongan di atas. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita memandang sebuah hadis, ini hadis sahih, yang ini dibuang, tidak seperti itu ya. Jadi itu pentingnya bermadhab. Kalau seandainya madhabnya Hanafi, nah baru kalau Hanafi itu dinasak dulu, dilihat dulu ini hadisnya yang mana yang lebih unggul, baru dibuang. Tapi Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i menggabungkan, mengkombinasikan hadis itu, kemudian barulah tercipta sebuah hukum atau sebuah kesimpulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya pada akhir dari pada kajian kita kali ini, ya, kita berharap sejarah yang kita dengar atau sejarah yang kita kaji tidak hanya berakhir menjadi sebuah cerita, akan tetapi menjadi bahan introspeksi bagi kita dan juga renungan bagi kita. Semoga bulan Safar ini meningkatkan optimisme kita dalam hidup, optimisme kita dalam keimanan, dan juga menggali potensi kita dalam ilmu pengetahuan, dan kita lebih dekat dengan Allah dan Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.